semua, saya Alia Destini Susanto dari kelas 10-7 absen 2. Di video kali ini kita akan membahas sejarah sosiologi, perkembangannya di Eropa, tokoh-tokohnya, dan perkembangannya di Indonesia. Baiklah, langsung saja kita mulai. Perkembangan sosiologi di Eropa dan Amerika. Awalnya, sosiologi adalah bagian dari filsafat sosial yang membahas masyarakat. Namun, pembahasannya masih berkisar pada hal yang menarik seperti kekuasaan dan konflik sosial. Dalam perkembangan selanjutnya, cakupan pembahasan mulai meliputi tatanan kehidupan yang diharapkan masyarakat dan norma-norma yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat. Kajian baru tentang masyarakat ini disebut sosiologi. Menurut Bridget Berger dan Peter L. Berger, sosiologi berkembang menjadi ilmu yang berdiri sendiri karena adanya ancaman terhadap tatanan sosial yang selama ini dianggap seharusnya diterima saja. L. Leyendecker mengidentifikasi ancaman tersebut meliputi 1. Revolusi industri dan revolusi Prancis. 2. Kapitalisme pada akhir abad ke-15. 3. Perubahan di bidang sosial dan politik. 4. Perubahan akibat gerakan reformasi yang dicetuskan oleh Martin Luther. 5. Meningkatnya individualisme. 6. Lahirnya ilmu pengetahuan modern. Dan 7. Berkembangnya kepercayaan pada diri sendiri. Menurut Leyendecker, ancaman-ancaman itu menyebabkan perubahan jangka panjang yang dapat mengguncang warga Eropa. Sejalan dengan Leyendecker, Anthony Giddens menyatakan latar belakang lahirnya sosiologi adalah serangkaian perubahan besar yang disebabkan oleh dua revolusi besar yang terjadi di Eropa pada abad ke-18 dan abad 19. Dua peristiwa ini secara permanen mengubah cara hidup manusia yang telah berlangsung selama ribuan tahun. Revolusi Prancis di tahun 1789 menandai kemenangan ide-ide dan nilai-nilai sekuler seperti kebebasan dan kesetaraan atas ketertiban sosial tradisional. Revolusi industri mengubah tatanan sosial dan ekonomi masyarakat pada saat itu. Kebangkitan bidang industri berkat penemuan teknologi baru seperti mesin uap mendorong terjadinya migrasi tenaga kerja besar-besaran dari bidang pertanian ke bidang industri, yang kemudian mempercepat pembentukan daerah-daerah urban dan menciptakan hubungan sosial baru. Perubahan-perubahan tersebut mendorong para ahli untuk menciptakan pemahaman baru tentang kehidupan sosial dan alam. Auguste Comte. Beliau adalah seorang filsuf Prancis. Melihat perubahan-perubahan yang ada pada warga Eropa saat itu tidak hanya berakibat positif, seperti berkembangnya demokrasi dalam masyarakat, tetapi juga berdampak negatif. Comte berkaca dari fenomena dalam masyarakat Prancis. Setelah Revolusi Prancis, masyarakat Prancis dilanda konflik antar kelas. Comte melihat konflik tersebut terjadi karena hilangnya norma atau pegangan masyarakat dalam bertindak. Masyarakat tidak lagi mengetahui cara mengatasi perubahan akibat revolusi dan hukum-hukum yang dapat mengatur tatanan sosial masyarakat. Comte menyatakan agar semua penelitian tentang masyarakat ditingkatkan menjadi ilmu yang berdiri sendiri. Ia memberi ilmu yang akan lahir itu dengan istilah sosiologi. Comte menyatakan bahwa sosiologi adalah ilmu tentang gejala sosial yang tunduk pada hukum alam dan tidak berubah-ubah. Sosiologi dibentuk berdasarkan pengamatan terhadap masyarakat, bukan berdasarkan dugaan-dugaan. Hasil pengamatan tersebut harus disusun secara sistematis dan metodologis. Pandangan Comte tentang penerapan metode positif dalam sosiologi membuatnya dipandang sebagai perintis positivisme. Comte mengusulkan studi sosiologi dalam dua bagian utama, yaitu statistika sosiologi dan dinamika sosial. Statistika sosiologi, subjek penelitiannya adalah bagaimana masyarakat saling terkait, sedangkan dinamika sosial berhubungan dengan masyarakat keseluruhan sebagai unit analisis dan menjelaskan bagaimana mereka berkembang dan berubah melalui waktu. Comte membayangkan penemuan-penemuan hukum yang dapat mengatur gejala-gejala sosial, namun Comte belum berhasil mengembangkan hukum-hukum tersebut menjadi sebuah ilmu. Meskipun demikian, atas jasanya terhadap lahirnya sosiologi, Auguste Comte tetap disebut sebagai Bapak Sosiologi.
Selanjutnya, istilah sosiologi dipopulerkan oleh Herbert Spencer melalui buku Principles of Sociology. Di dalam buku tersebut, Spencer mengembangkan sistem penelitian tentang masyarakat. Ia menerapkan teori evolusi organik pada masyarakat dan mengembangkan teori besar tentang evolusi sosial yang diterima secara luas di masyarakat. Spencer melihat masyarakat sebagai sebuah sistem yang tersusun atas bagian-bagian yang saling bergantung, seperti layaknya suatu organisme. Evolusi dan perkembangan sosial pada dasarnya akan berarti jika ada peningkatan diferensiasi dan integrasi, peningkatan pembagian kerja, transisi dari kondisi homogen ke heterogen, dan transisi dari kondisi yang sederhana ke kondisi yang kompleks. Emile Durkheim. Sosiologi baru berkembang menjadi sebuah ilmu setelah Emile Durkheim mengembangkan metodologi sosial melalui bukunya The Rules of Sociological Method. Durkheim menyatakan bahwa sosiologi memiliki objek kajian yang jelas, yaitu fakta sosial. Sementara untuk metodologi, Durkheim mengemukakan konsep bebas nilai atau value free. Menurut konsep ini, seorang sosiolog dalam melakukan penelitian terhadap masyarakat perlu melakukan batasan antara objek yang diteliti dan peneliti. Durkheim melihat masyarakat sebagai sebuah laboratorium sosial dan sosiolog adalah ilmuwan yang mengamati dan bereksperimen sehingga dapat bermanfaat bagi masyarakat. Lalu, Max Weber. Tokoh lain yang pemikirannya berpengaruh dalam perkembangan sosiologi adalah Max Weber. Salah satu pemikirannya adalah mengenai perubahan sosial. Weber berpendapat bahwa ide dan nilai adalah faktor yang sama pentingnya dengan ekonomi dalam perubahan sosial. Menurut Weber, motivasi dan ide manusia merupakan pendorong terjadinya perubahan. Ia juga berpendapat bahwa struktur dalam masyarakat terbentuk dari serangkaian tindakan yang saling memengaruhi. Talcott Parsons. Talcott Parsons adalah sosiolog asal Amerika Serikat. Ia dikenal dengan teorinya tentang mekanisme masyarakat dan prinsip organisasi yang melatar belakangi struktur sosial. Parsons mengembangkan analisis fungsional dan menerapkannya pada berbagai karya tulisnya. Salah satunya adalah The Social System, yang secara rinci menguraikan fungsi berbagai struktur bagi dipertahankannya sistem sosial. Parsons juga mengkaji fungsi struktur dalam memecahkan masalah, yaitu adaptasi, pencapaian, tujuan, integrasi, pemeliharaan pola, dan pengendalian tegangan. Dikenal juga dengan AGIL, Adaptation, Good Goal Attainment, Integration, Latency. Selanjutnya, sejarah perkembangan sosiologi di Indonesia. Sosiologi di Indonesia sebenarnya telah berkembang sejak zaman dahulu. Para pujangga dan tokoh bangsa Indonesia telah banyak memasukkan unsur sosiologi dalam ajaran mereka, walaupun tidak mempelajari sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Sri Paduka Mangkunegara IV, misalnya, telah memasukkan unsur tata hubungan manusia pada berbagai golongan yang berbeda atau intergroup relationship pada ajaran Wulangreh Selo Sumarjan dalam Sukanto 1982. Ki Hajar Dewantara, yang dikenal sebagai peletak dasar pendidikan nasional Indonesia, banyak mempraktikkan konsep-konsep penting sosiologi seperti kepemimpinan dan kekeluargaan dalam proses pendidikan di taman siswa yang didirikannya. Hal ini tercermin pada semboyan pendidikannya, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangun Karsa, Tutwuri Handayani. Artinya, di depan memberi contoh, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Semboyan ini masih banyak dipakai dalam pendidikan saat ini. Pada masa sebelum Perang Dunia II, sosiologi belum dipelajari dan digunakan sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri. Secara formal, Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta pada waktu itu menjadi satu-satunya lembaga perguruan tinggi yang mengajarkan mata kuliah sosiologi di Indonesia, walaupun hanya sebagai pelengkap mata kuliah ilmu hukum. Sosiologi di Indonesia mengalami perkembangan yang cukup signifikan setelah proklamasi kemerdekaan. Sunario Kolopaking adalah orang yang pertama kali memberikan kuliah sosiologi dalam bahasa Indonesia di tahun 1948 di Akademi Ilmu Politik Yogyakarta. Sejak saat itu, sosiologi mulai mendapat insan akademis di Indonesia.
Buku sosiologi dalam bahasa Indonesia pertama kali ditulis oleh Djati Gandekusumo dengan judul Sosiologi di Indonesia, berisi beberapa pengertian dasar dari sosiologi. Lalu sekitar tahun 1950 muncul buku sosiologi yang diterbitkan oleh Bandosono yang merupakan diktat kuliah sosiologi mahasiswa. Selanjutnya bermunculan buku-buku sosiologi baik ditulis oleh orang Indonesia maupun terjemahan dari orang asing. Selain itu, muncul pula Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di berbagai universitas di Indonesia. Di beberapa universitas didirikan jurusan sosiologi yang diharapkan dapat mempercepat dan memperluas perkembangan sosiologi di Indonesia. Tokoh yang juga berperan dalam perkembangan sosiologi di Indonesia adalah Sello Soemardjan. Selain banyak menulis buku, ia juga mengajar di UI dan merupakan pendiri Fakultas Ilmu Pengetahuan Kemasyarakatan di universitas tersebut. Sello Soemardjan juga dikenal sebagai Bapak Sosiologi di Indonesia. Kesimpulan yang bisa diambil dari video ini adalah bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan masyarakat. Sosiologi lahir di Eropa dan dibesarkan oleh tokoh-tokoh cerdas. Sosiologi sebenarnya sudah ada di Indonesia sejak zaman dahulu, tetapi belum dipelajari sebagai ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri secara formal. Sosiologi di Indonesia berkembang setelah proklamasi kemerdekaan, lalu semakin didukung dengan adanya buku-buku dan universitas di Indonesia.